Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam. Oke, di sini ada bonsai kelapa yang sudah mulai jadi ya guys. Tapi sekarang mengalami potel pelepah baru ya guys. Sekitar 3 pelepah yang patah. Dan sekarang kita akan melakukan perawatan setiap harinya agar bonsai kelapa kita yang patah ini tidak mati ataupun busuk ya guys. Dan kita akan merawat setiap hari ya guys, agar bonsai kelapa ini agar tumbuh kembali seperti semula. Dan kita akan mencoba untuk membersihkan yang sisa-sisa yang potelan tadi ya, maksud saya yang patahan tadi. Dan di sini sudah menunjukkan daun 5 seharusnya ya guys. Dan sekarang ini patah 3 ya guys. Sangat sayang sekali. Dan ini sangat miris sekali. Mungkin teman-teman pernah merasakan hal yang sama ya. Tapi di sini kami punya solusinya untuk agar bonsai kelapa kita ini tetap tumbuh dengan sempurna ya guys. Meskipun telah patah di pangkalnya ini ya. Bukan ujung pangkal ya ini ya. Ini pangkalnya patah karena saat penyayatan dan tidak sengaja tidak dipegang ya guys. Dan sekarang kita akan menunjukkan untuk perawatan bonsai kelapa kita ini ya. Oke guys, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Tolong jangan di skip karena video ini sangatlah penting ya guys, agar video kita ini semakin berkembang. Dan saya mohon kepada teman-teman like dan share ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke guys, langsung saja untuk perawatan yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita bisa menyiapkan tisu. Maaf ya, ini bukan promosi. Tisu 1 lembar saja. Lalu kita lipat seperti ini. Kita memasukkan ke dalam ini ya, yang barusan yang tadi patah. Kita masukkan. Kita tunggu sampai besok pagi ya guys. Dan untuk perawatan harian sama ya, seperti biasa yang kami contohkan seperti ini, untuk menjaga terjadinya pembusukan ya guys. Dan sebelumnya kita lihat dulu hasil patahan ini ya. Patah ya guys, kalau kita jam mungkin tidak terlihat karena terkena sinar lampu ya. Dan untuk perawatan seterusnya ya, perawatan harian cukup sama ya guys. Kita bisa melakukan yang seperti tadi, menggunakan tisu. Lalu kita masukkan yang setelah ini, yang bekas patahan tadi ya guys, pelepahnya. Besok pagi kita ganti ya. Seperti ini ya guys, agar tunas yang muda tadi itu agar tidak busuk karena air yang
mengendap di pelepah ini ya guys, sangat berisiko. Nah di sini kan karena tunas muda banget ya, jadi kita harus perawatannya itu harus hati-hati. Jangan disungkup karena kan ini susah ya untuk disungkupnya. Kalau disungkup nanti dia berembun, airnya akan masuk di sini, maka bonsai kelapa kita akan mati. Untuk perawatannya cukup mudah, kita taruh di dalam rumah ya guys. Jadi kita teduhkan, jangan sampai terkena air. Apabila terkena air, kita cukup menggunakan tisu, lalu kita masukkan seperti ini ya guys. Oke guys, sampai ketemu besok ya guys untuk perawatan selanjutnya. Oke guys, selamat pagi menjelang siang, dan kita akan melihat perkembangan bonsai kelapa setelah potel ya guys. Dan ini perawatannya sehari-hari ya guys. Anda bisa melakukan seperti ini, tapi jangan lupa dicek ya guys. Mari kita cek. Setelah ditutup menggunakan tisu kering, dan hasilnya rupanya ini nanti akan berhasil ya guys. Sudah tumbuh tunas muda, hasil potekan ya guys. Oke, kita bisa lihat, ngebayang ya. Oke guys, secara step by step nanti kita akan melihat perkembangannya ya. Oke guys, dan ini hari ke-6 dan kita akan melihat perkembangannya ya. Ini belum saya buka sungkupnya, saya menggunakan tisu kering. Tujuannya agar tidak lembab ya, karena ini potel akibat setelah sayat pelepah. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuka untuk memperlihatkan hasil perkembangan bonsai kelapa setelah potel atau patah ya guys. Tunas barunya, dan patahnya itu sekitar 3 pelepah ya guys, sangat sayang sekali. Dan kita akan coba untuk membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita dekatkan lagi. Gelap ya. Sekitar 1,5 cm. Oke, kita isi lampu. Ya, kita bisa lihat. Alhamdulillah sudah 1 cm, sekitar 2 cm ya, sekitar 2 cm. Dan untuk perawatannya cukup mudah ya guys, dan ini kita tidak perlu menutupnya kembali karena media bonsai kelapa kita sudah mengering, dan pelepah yang setelah potel ini sudah mulai kering ya guys. Kita cukup perawatan saja dengan cara meneduhkan selama dia pulih ya guys. Bisa selama 15 hari, nanti dia akan tumbuh sekitar 4 cm 5 cm ya. Nanti kalau sudah 7 cm kita sayat secara bertahap ya, atau step by step. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share di sosial media kamu. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya. Oke guys, salam bongkla mania, mantap.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.